Atma. Salam jumpa sahabat Atma. Kembali lagi bersama saya Immanuel Diasmoro dalam program Dialog Atma. Kali ini Dialog Atma mengangkat tema seputar film pendek. Karena beberapa waktu yang lalu, film pendek yang berjudul Tilik sempat viral dengan jumlah penonton sekitar 20 juta setelah film itu diposting. Bersama kita kali ini ada Bapak Lukas Denny. Beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi di Universitas Atma Jaya Jakarta, dan beliau saat ini akan bersama kita membahas mengenai film pendek, peluang dan juga tantangan yang dihadapi film pendek di Indonesia pasca viralnya film Tilik. Pak Denny ini punya pengalaman yang luar biasa terkait film pendek, karena pada tahun 2018 film pendek Pak Denny yang berjudul Bioskop Kecil Harapan Besar mendapatkan penghargaan dalam Eagle Awards tahun 2018. Oke, langsung saja bersama kita Pak Denny. Apa kabar Pak Denny? Terima kasih Pak El. Sehat selalu Pak El. Ya, puji Tuhan sehat. Gimana Pak Denny? Sehat Pak? Amin, amin, sehat Pak El. Ya, Pak Denny. Ini kan kita akan membahas tentang film pendek ya, kaitan film pendek, viralnya film pendek Tilik kemarin dengan berkembangnya film-film pendek yang lain. Nah, itu sebelum kita membahas lebih lanjut Pak, kita akan nonton dulu ya Pak ya. Cuplikan adegan film Tilik itu seperti apa? Cawe itu nyambut gawe terus ya duitnya kok langsung akeh barang itu loh kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora jenengan ki kok yo mbok yo ora waton nek ngendikan. Oke, ya itu Pak Denny, salah satu adegan film pendek, film Tilik itu ya. Itu dimana ada seorang ibu, Bu Tejo, yang bersama teman-temannya sekampung mungkin ya, mungkin se-RT pergi naik truk untuk mengunjungi Bu Lurah yang sedang sakit. Dan ini sangat viral, dan kata-kata solutif itu menjadi viral, banyak digunakan oleh orang gitu kan. Bahkan stiker-stiker di WhatsApp juga sudah menggunakan sosok Bu Tejo itu menjadi stikernya. Nah, Pak Denny, terkait dengan viralnya film Tilik ini dan pengalaman Pak Denny pernah membuat film pendek, film dokumenter, dan ya Pak Denny pernah mendapatkan penghargaan Eagle Awards. Kalau dari pengalaman Pak Denny sendiri sebenarnya bagaimana sih tantangan film pendek? Karena sangat jarang kan kita melihat film pendek itu viral, dan baru kali ini ada film pendek yang baru diupload seminggu sudah ditonton 20 juta pemirsa. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak Denny tantangan-tantangan film pendek yang dihadapi di Indonesia? Oke Pak El, terima kasih banyak. Pak El sudah mengajak saya melihat cuplikan juga tadi, dan tentu saja mengangkat topik ini ya. Terima kasih juga Pak El dan teman-teman. Sebenarnya kalau kita melihat fenomena film pendek ini sebenarnya kan sudah lama juga. Film pendek ini beredar di sekitar kita, baik yang dokumenter maupun yang fiksional ya. Itu sebenarnya sudah lama beredar di sekitar kita ya. Hanya karena film pendek ini tidak banyak beredar di bioskop barangkali ya. Dan juga di televisi pun sebenarnya nggak terlalu banyak yang muncul, gitu ya Pak El. Oleh karena itu kan nggak terlalu banyak yang populer. Nah, biasanya kan film-film pendek semacam ini diputar
di festival-festival, ya. Kemudian di kampus-kampus dan di ruang-ruang tertentu yang apa namanya biasanya datang ini ya para penikmat film. Nah, kebanyakan juga orang-orang film sendiri ya. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan film pendek itu selama ini bisa dibilang tidak terlalu populer ya. Nah tapi menariknya film pendek ini sebenarnya dia hadir itu bersama orang-orang atau teman-teman atau filmmaker yang sebenarnya punya potensi besar ya untuk hadir di tengah-tengah apa namanya perfilman Indonesia. Karena apa? Karena teman-teman yang membuat film pendek ini kan ya teman-teman yang berasal dari komunitas film di daerah-daerah bahkan. Ya kan ya, film-film teman-teman yang datang dari komunitas film di daerah ini kan walaupun dengan dana yang terbatas, dia bisa memproduksi film yang tidak terlalu panjang gitu. Bahkan kalau kita melihat ya soal durasi ini, kalau kita melihat film-film pendek yang beredar di YouTube misalnya, kalau kita bisa melihat itu ada film pendek yang sangat pendek gitu. Jadi ada short movie gitu menurut saya ya. Biasanya kan film pendek ya seperti film Tilik yang tadi cuplikan yang kita saksikan itu kan 15 sampai 25 menit lah ya, atau sampai 30 menit. Tapi ada juga film-film pendek yang hanya 5 menit, bahkan kurang dari itu. Dan itu menurut saya kalau kita telusuri di YouTube gitu misalnya, itu sudah tema-temanya pun sudah sebenarnya tema-tema yang sangat serius juga bisa, gitu. Dan tema-tema yang alternatif, ya, tema-tema yang sifatnya alternatif atau jarang diangkat di film-film bioskop gitu. Mungkin ada 1-2 film bioskop yang mengangkat tema itu, tapi kan jarang gitu. Nah, tema-tema yang unik ya, seperti itu kan justru biasanya datang dari kelompok-kelompok kecil di daerah-daerah itu, karena mereka punya singgungan langsung dengan realitas di sekitarnya yang juga unik. Nah itulah yang menurut saya bisa memunculkan pesan-pesan atau karakter-karakter film yang unik juga. Oleh karena itu bisa menjadi alternatif tontonan sebenarnya. Nah Tilik itu salah satunya ya, yang menurut saya juga nanti barangkali kita harus membahasnya karena ada kekuatan media sosial juga. Gitu Pak El. Tapi Pak, kalau dari pengalaman Pak Denny sendiri, jadi Ya. tadi kita ini ya sudah tahu Pak Denny pernah membuat film, tapi pernah nggak, bisa diceritakan film apa yang dibuat Pak Denny waktu itu? Kemudian ditonton di mana saja waktu itu, ditampilkan di mana saja Pak? Iya, makasih Pak El. Waktu itu kami itu sebenarnya mengajukan proposal untuk mengikuti kompetisi, namanya Eagle Award Competition. Eagle Award Documentary Competition tepatnya begitu. Tahun 2018 di pertengahan tahun kami mengajukan proposal, lalu proposal pembuatan film dokumenter. Ya dari sekian 100 lebih waktu itu, kabarnya proposal yang masuk hanya 5 proposal yang disetujui pendanaan produksi filmnya. Nah, oleh karena itu 5 proposal itu yang akhirnya filmnya terwujud. Ya, dari berapa? Kalau tidak salah dari 170-an, Pak. 170-an proposal. Ya. Waktu itu disaring dulu. Gimana? Hanya 5 saja yang akhirnya lolos. Hanya 5. Salah satunya Pak Denny ya? Ya, salah satunya film kami itu. Jadi dari 170-an itu disortir menjadi 20 sebenarnya, 20 proposal. Nah, 20 proposal itu kemudian disortir lagi oleh juri-juri. Ada 5 juri di sana, terus kita teleconference gitu, video conference. Kita ada banyak pertanyaan dari juri tentang rencana produksi filmnya. Dari 20 itu dipilih 5. Nah, 5 itu yang kemudian didanai. Oleh karena itu film itu terwujud. Film yang kami buat itu judulnya Bioskop Kecil ya, Harapan Besar. Nah, film yang kami angkat itu memang bercerita tentang
ini ya gerakan swadaya yang namanya Bioskil itu, panjangannya bioskop kecil keliling. Nah, mereka ini diinisiasi oleh dua orang yang masih muda ya, dua orang yang masih muda itu memutarkan film-film pendek anak itu langsung ke hadapan anak-anak. Gitu. Jadi mereka menghampiri anak-anak itu sampai ke pelosok-pelosok itu. Nah, dengan apa mereka memutar film itu? Ya dengan proyektor yang mereka bawa ke sana gitu. Misalnya sampai ke pelosok Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan lain-lain itu mereka datang ke sana. Nah, mereka bisa mencapai daerah-daerah itu karena mereka naik motor. Proyektornya itu pun masih pinjaman, jadi mereka modalnya itu modal spirit untuk menghadirkan alternatif tontonan bagi anak-anak. Nah, waktu ada penggodokan perencanaan itu di Jakarta bersama rekan-rekan Eagle Award dari Jakarta, ada satu hal yang menarik juga karena barangkali dari sudut pandang anak-anak juga layak muncul ya. Jadi ada Bioskil di satu sisi yang hadir membawa film, tapi dari sudut pandang anak-anak sendiri yang kemudian ketemu dengan film itu bagaimana. Nah, itu juga kemudian kami angkat juga. Nah, seputar itulah film kami itu sebenarnya ini ya, membahas seputar itulah topiknya. Nah, kami waktu itu diputar pertama kali itu di bioskop, Pak. Tapi terbatas. Jadi ada kan film pendek, terus ada 5. Nah, 5 itu diputar bersama-sama di bioskop di Jakarta. Bioskop di mana, Pak? Jakarta? Jakarta, ya. Itu premier. Gimana, Pak? Serentak atau dalam kurun waktu tertentu? Hanya satu bioskop saja. Oh, satu. Karena waktu itu kami premier, ya ada undangan-undangan yang datang itu, teman-teman yang datang itu. Terus kemudian karena itu kompetisi, terus di situ ada pengumuman pemenang dan lain-lain. Nah, setelah itu film itu kemudian diputar di Metro TV ya, karena Eagle Institute kan gabung sama Metro TV di bawah satu atap. Itu bergantian, setiap minggu satu film, gitu. Jadi dan sekarang bisa dinikmati ini juga lewat internet ya. Jaringan internet. Jadi sudah tayang di bioskop waktu itu, sudah tayang di televisi juga, bahkan 2 kali tayang di televisi itu masing-masing film. Lalu sekarang bisa, kalau dicari di internet bisa. Kalau menurut Pak Denny, kalau dari film yang dibuat Pak Denny itu kan seperti ingin melihat kehidupan masyarakat gitu Pak ya, dan ingin memberi edukasi kepada masyarakat gitu kan terkait bioskop kalau filmnya Pak Denny. Tapi kalau dari pengamatan Pak Denny misalnya, apa perbedaan semangat film layar lebar, sinetron dan juga film-film pendek itu? Apa yang membedakan film pendek, semangatnya film pendek dengan film-film layar lebar itu? Semangat spirit yang ingin dijuangkan. Ya, mungkin di satu sisi begini Pak El ya, karena film pendek ini biasanya kan tidak memerlukan biaya yang besar ya. Walaupun sebagian kalau mau lebih serius lagi melibatkan banyak orang itu biayanya juga besar juga. Ya. Tetapi kalau kita mendesain produksinya itu dengan biaya yang tidak terlalu besar, itu sebenarnya kan bisa sesuai dengan idealisme kita, ya. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan sejak awal gitu. Karena memang kalau kita kemudian menggalang dana, entah dari manapun, itu pasti ada konsekuensinya. Ya kalau ada yang mau mendanai itu pasti ada konsekuensinya. Jadi misalnya kompromi tentang satu hal dan ya lain-lain gitulah. Tapi ada juga ada juga yang ini ya, ada juga yang mau mendanai tapi tidak terlalu banyak syarat, itu ada juga. Tapi kan biasanya ya kebanyakan kan pasti akan ada titipan lah gitu. Nah sebenarnya ketika kita bisa menggalang dana sendiri, ya misalnya kelompok bisa menggalang dana sendiri untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan sendiri, itu akan lebih nikmat kan, lebih nikmat mengerjakannya gitu. Dan kita angan-angannya mungkin bisa kita putar sendiri juga, menghubungi komunitas-komunitas yang lain, menghubungi jaringan-jaringan kita sendirilah.
Nah itu kan apa namanya, walaupun terbatas ya, walaupun masih terbatas, tapi kan kita bisa diskusi intens tentang topik itu yang menarik juga. Nah, film-film yang kami buat itu juga pernah ikut Puskat ya, festival film di Puskat di Jogja itu. Dan kita diskusi juga, diputar dan diskusi juga. Dan itu justru menurut saya ruang-ruang yang sangat bisa saya nikmati gitu ketika mencoba mengapresiasi sebuah film. Nah, film pendek kan ketika karena durasinya nggak terlalu panjang kan bisa diputar bersamaan dengan film lain gitu ya. Jadi orang-orang juga belum jenuh ketika berdiskusi gitu. Nah, diskusi itu menjadi penting, Pak. Ketika kita memutarkan film-film pendek kita. Nah, ini kan barangkali kesempatan film pendek untuk bertemu orang-orang lain di ruang-ruang semacam itu kan lebih besar dibandingkan film panjang. Film panjang kan, kalau apalagi yang diputar di bioskop itu dan jarang diputar di komunitas-komunitas, nanti ya akan setelah nonton kan kita pulang. Gitulah ya. Jadi apresiasi kita terhadap film kan sebenarnya tidak hanya sebatas menonton ya. Ya. Walaupun menonton dengan membayar itu sebenarnya juga salah satu bentuk apresiasi ya. Tapi ketika kita nanti bisa lebih jauh menggalang interaksi dengan film itu sendiri, menggalang interaksi dengan yang membuat film, ya, atau yang bikin film bisa menggalang interaksi dengan penontonnya, kan bisa saling memberi masukan. Kan gitu. Bahkan kan saya kalau mengikuti diskusi di festival film itu kadang-kadang pembuat filmnya itu heran karena kok ternyata film saya itu dimaknai penonton begini ya, padahal maksudnya nggak begitu. Nah itu kan justru satu hal yang menarik gitu. Dan itu untuk film pendek, potensi untuk ketemu dengan ruang-ruang semacam itu menurut saya lebih besar. Itu Pak. Ya sama kayak kemarin yang kasusnya film Tilik, itu kan ya, di endingnya itu sutradaranya nggak menyangka bahwa pemaknaan yang dipahami oleh masyarakat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh sutradaranya itu kan. Betul, jadi, betul. Dan itu menurut saya sah-sah saja dan wajar. Okay. Dan kalau memang semuanya terbuka ya, masuk filmmakernya juga terbuka, itu malah justru dia akan masuk ke ruang-ruang itu, ke ruang-ruang di mana apa namanya potensi perbedaan persepsi itu muncul gitu, karena dia mungkin bisa mendapat masukan juga dari situ gitu. Nah gitu, nah, itu memang apa namanya pertemuan antara teks itu sendiri dengan penonton kan bisa memunculkan makna yang barangkali sama sekali berbeda dibanding tujuan pembuat filmnya gitu. Gitu dan Pak. Ini terkait dengan kualitas. Sebenarnya saya lihat tuh kualitas film pendek yang ada di Indonesia juga nggak kalah sebenarnya. Dari film kemarin actingnya itu ibu-ibu ya luar biasa dan nggak kalah sama actingnya di bintang sinetron gitu kan. Film-film yang saya lihat juga luar biasa. Pengemasannya, angle-nya, pembuatannya juga luar biasa. Nah, menurut Pak Denny, gimana supaya film pendek itu bisa lebih banyak mendapatkan apresiasi di tengah masyarakat? Karena sayang sekali kalau misalnya orang-orang yang sudah berkarya dengan luar biasa seperti itu, ya, yang mengapresiasi sedikit. Pak Denny, menurut Pak Denny gimana Pak? Supaya itu bisa dikenal, mendapatkan apresiasi lebih banyak. Iya. Kalau soal kualitas sebenarnya nggak perlu diragukan, Pak. Banyak sekali filmmaker yang di lingkup Jogja saja ya, sering ketemu dengan orang-orangnya saya itu luar biasa sekali. Ya kalau teman-teman tuh kalau bikin film ya serius, sangat serius, karena pengalaman menunjukkan kalau mau casting ya ada polanya gitu kan untuk mendapatkan pemeran yang cocok itu kan sebenarnya satu hal yang rigid juga, udah dilalui teman-teman berkali-kali, mereka tahu selahnya itu istilahnya. Dan itu kan berhubungan dengan desain produksi yang rigid pula. Nah, mereka sudah terbiasa dengan itu. Apalagi ketika itu juga apa namanya bisa datang pendanaan lokal, itu ada pendanaan lokal gitu kan, mereka juga bersaing gitu untuk mendapatkan pendanaan itu gitu. Nah, mereka harus presentasi, akhirnya yang mirip saya tadi berapa nanti yang akan didanai akhirnya itu kan kalau yang muncul dari kalau yang muncul dari kompetisi gitu ya, itu menurut saya juga akan
kualitasnya akan lebih baik juga. Nah, sekarang ini melihat film pendek bisa muncul di media sosial manapun gitu ya, dan apa namanya, kecocokan durasi film itu dengan karakter media sosial gitu misalnya, itu kan akan lebih membuat film pendek itu bisa menjadi populer, bisa lebih populer. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya melihat begini Pak, kalau kita bermain media sosial atau media yang sekarang ini sangat akrab dengan kita itu, kita kan kalau pengen berbagi sesuatu itu pengen diapresiasi oleh orang lain ya. Itu hanya komentar loh, bukan filmnya. Saya berbagi komentar kan pengen dia ditanggapi juga oleh orang lain kan. Nah, ketika saya kemudian bisa melihat sebuah film pendek di media sosial, lalu saya juga berkomentar tentang itu. Apalagi saya merasa diri saya terwakili oleh film itu, dia cerita gitu. Nah, dari cerita ini sebenarnya yang bisa ditangkap oleh orang-orang lain juga di jaringannya gitu untuk menanggapi itu. Nah, ditanggapi itu kan senang banget kita. Nah, sebenarnya karakter media sosial itu membantu sebuah produk atau teks itu menjadi lebih populer. Nah, ini sebenarnya memang kesempatan yang baik pula teman-teman yang di saat pandemi ini, teman-teman filmmaker itu membuka linknya kemarin di YouTube. Yang sebelumnya itu kan belum dibuka, masih beredar di festival manapun kan biasanya belum muncul di YouTube gitu. Nah, teman-teman kemarin yang film-film pendek, banyak film pendek yang muncul, bahkan film pendek anak yang selama ini hanya saya dapatkan dari teman-teman yang bikin gitu, itu muncul semua di YouTube dan saya senang sekali itu karena itu filmnya sangat berkualitas. Iya. Gitu Pak. Iya, karena ini film pendek yang sangat berkualitas, itu kan menjadi alternatif sendiri di tengah kejenuhan kita dengan sinetron di televisi yang ya kadang kita mengeluh dengan konsepnya kadang ngaco gitu kan, kadang itu aja ceritanya, sedih, nangis dan sebagainya. Film pendek kan justru menjadi alternatif sendiri gitu kan Pak. Kita menonton yang realita ini ibu-ibu pada gibah gitu. Anak lanang yang kemudian satu keluarga saling bermusuhan gitu. Ini menjadi menarik alternatif sendiri. Nah, kalau menurut Pak Denny, dengan viralnya film pendek dari Raffachan Films Tilik, itu kira-kira kedepannya film pendek yang lain gimana Pak? Kesempatan, opportunity, peluangnya? Ya, oke. Kalau selama ini ya, dihubungkan dengan televisi ya Pak ya. Kalau selama ini kan televisi belum banyak melirik film pendek, karena barangkali televisi kan lebih memilih yang pertama film panjang, kan durasinya sekalian panjang gitu, dan dia pun sudah populer di bioskop biasanya, sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kalau film pendek kan belum, nggak ada di bioskop, dan dia harus memperkenalkan terus-menerus. Itu mungkin juga salah satu tantangan buat televisi. Yang pertama. Yang kedua, televisi kan memilih ya kayak model tayangan seperti sinetron dan program-program yang lain yang bisa dibuat berepisode-episode. Kalau film pendek kan langsung selesai, nggak ada episodenya, gitu ya. Kecuali nanti akan ada mini seri itu yang dibuat sinematik ya, berseri, misalnya 13 langsung selesai gitu, tapi dibuat dengan versi sinematografi seperti film. Itu lain soal. Tapi apakah mau televisi kita sekarang begitu? Ya kan, nah makanya kalau ada satu tayangan yang bisa berepisode-episode, bahkan lebih dari 100 bahkan 1000 episode, televisi akan lebih memilih yang itu Pak. Kira-kira gitu. Kan film pendek kan nggak ada jaminan bisa 20 episode ya, atau film pendek yang berlainan bisa 20 buah gitu ya, didapatkan langsung oleh televisi dan bisa dijanjikan ke penontonnya kan belum tentu juga. Kalau televisi kan biasanya bisa menayangkan program kalau dia sudah punya stok kira-kira misalnya 5 ya. Zaman dulu 13 harus bisa tayang paling enggak 13 episode gitu. Kalau enggak kesulitan TV akan menayangkan itu, karena dia harus, apalagi televisi swasta ya, televisi swasta dia harus menawarkan itu kepada para pengiklan gitu. Kalau belum bisa dijanjikan sekian episode kan belum bisa muncul nanti. Nah, sementara film pendek ini ya satu saja sudah selesai kan gitu.
Oleh karena itu jarang sekali kita lihat, kecuali sekarang ini di masa pandemi, kalau teman-teman melihat, Pak El dan teman-teman melihat TVRI, ya, itu kan kerjasama dengan Kemdikbud kalau nggak salah, itu kan banyak sekali muncul film pendek itu. Itu baru-baru sekarang ini kelihatan kan, kan gitu. Oleh karena itu ya tantangannya ke depan ya barangkali film Tilik ini juga bisa membuat pengelola televisi barangkali terbuka bahwa film pendek itu juga bisa diapresiasi sebegitu luasnya. Seperti banyaknya penonton televisi menonton program-program mereka gitu. Kan ini luar biasa sekali, dalam sekian hari, sekian minggu sudah tembus 20 juta penonton kalau tidak salah ya. 20 juta lebih Pak, kalau ya 20 juta lebih kan. Nah, itu kan kalau bagi TVRI, kalau bagi televisi ya, itu kan juga menjanjikan jumlah penontonnya begitu. Jadi ya televisi kan mestinya tetap juga harus memikirkan faktor ekonomi itu, tapi ketika ada hal yang muncul dan bisa direnungkan lah istilahnya oleh penontonnya ya, tidak hanya dilihat untuk hura-hura atau hiburan saja, gitu kan lebih bagus juga gitu. Apalagi ketika sudah muncul di televisi, didiskusikan panjang lebar kan, muncul di ruang-ruang diskusi, itu kan menarik sekali menurut saya. Berarti Pak, sejauh ini kalau misalnya kita tidak mengandalkan televisi, pemilik televisi, berarti memang sekalipun masyarakat sudah mengapresiasi dan terbuka dengan film pendek, itu tetap menjadi PR tersendiri ya bagi sinias film pendek itu sendiri, untuk memperkenalkan, untuk memperjuangkan supaya filmnya dikenal, tetap dari orang-orang sendiri yang memperjuangkannya. Ya, sebenarnya kalau kita mau masuk ke sana itu bisa dilihat juga dari spirit teman-teman yang membuat, ya, spirit teman-teman di daerah, filmmaker yang di daerah itu membuat itu sebenarnya orientasinya apa. Kan ada yang memang idealismenya kental sekali. Dia ditonton sedikit orang di komunitasnya, orang-orang terdekat itu dia sudah oke, karena dia sudah berbagi kepada orang temannya gitu. Mungkin temannya ini punya banyak pengaruh juga di lingkungan sekitarnya, itu sebenarnya sudah cukup. Dia pengen berbagi interpretasinya terhadap realitas ya, misalnya ya. Di orang-orang terdekat itu sudah cukup. Ada yang begitu Pak. Tapi kan ada juga yang pengen meniti karir perlahan-lahan ya. Kalau film saya diputar di festival ini bahkan festival luar negeri kan namanya naik. Gitu. Namanya semakin dikenal gitu. Nah, kemungkinan juga dia tetap akan bertahan di film pendek di daerah-daerah. Tapi kan kemudian terpancing juga kalau ada orang yang ingin mendanai, bikin film panjang dong, saya punya uang nih, kan gitu. Kan itu kan jadi tawar-menawar antara dia ya, dengan orang-orang yang akan mendanai itu. Karena barangkali orang yang mendanai kan selain pengen juga mendorong teman-teman yang di daerah ini juga punya kepentingan sendiri. Nah, itu Pak, tetap ada tarik ulur itu. Kalau ya, makanya kan mahasiswa Atmajaya gimana Pak? Mahasiswa Ilmu Komunikasi Atmajaya, apakah bisa melanjutkan karya-karya Pak Denny misalnya, dosennya? Sebenarnya mereka itu, ya teman-teman itu waktu saya tahun kemarin ya, itu datang ke pemutaran film-film mereka itu, kinanya Visip Atmajaya itu filmnya bagus-bagus Pak, gitu. Dan itu ketika ditonton yang datang banyak loh. Kita waktu itu nonton di Taman Budaya ya, dan saya sangat apresiatif sekali kepada teman-teman itu karena bisa membuat beberapa film. Kalau tidak salah waktu itu 3-5 film kalau tidak salah waktu saya datang. Dan itu filmnya bagus-bagus, dan tema yang mereka pilih pun menarik Pak. Tema yang mereka banyak yang di luar ini ya, di luar bayangan kita gitu. Ternyata mengangkat tema ini. Dulu itu ada, saya ingat itu ada film yang bahas tentang ini ya, seorang anak itu yang menceritakan bapaknya ya. Bapaknya itu penyayang banget, itu hanya ditandakan dengan kalau dia tertidur di ruang tamu dia akan kayaknya melayang sendiri pindah ke tempat tidurnya, padahal sebenarnya tiap malam yang bawa bapaknya. Nah, ini kan hal-hal kecil ya,
Iya. Yang menurut saya luar biasa sekali. Itu cerita tentang hubungan antara ayah. Menurut saya hal semacam itu ya sangat patut muncul di ruang-ruang tontonan kita, Pak El. Hmm. Baik. Berarti banyak sebenarnya kesempatan ya mahasiswa kita itu untuk berkembang untuk film-film pendek dan ya tidak kalah sebenarnya juga mahasiswa kita dengan orang-orang Betul. lain di sana. Betul, Pak El. Saya setuju itu. Mereka juga menurut saya regenerasinya juga sangat baik ya. Jadi khususnya ya teman-teman di Kina Visip kita itu regenerasinya kan bagus sekali. Jadi terus-menerus mereka akan membentuk pengurus ini, nanti teman-teman yang baru itu akan didorong untuk membuat film juga. Jadi kalau sudah pernah membuat film ya, entah ya nanti teman-teman ini berposisi sebagai apapun, itu akan menaikkan ini ya, antusiasme membuat film berikutnya gitu. Apalagi kalau terus-menerus diapresiasi gitu. Diapresiasi walaupun dikritik ya, tapi kan ada perhatian terhadap film mereka, itu berarti oh filmmu ini nanti kurangnya di sini, oh menonjolnya di sini. Nah itu kan apresiasi. Nah apresiasi semacam itu ya tumbuhnya di ruang-ruang yang biasanya kecil-kecil gitu, Pak. Nah itu butuh teman-teman butuh apresiasi itu sebenarnya. Pak Denny, mungkin terakhir pesan untuk mahasiswa, karena kadang mahasiswa itu kan idealismenya tinggi. Sebenarnya kalau dalam buat film pendek itu lebih dipentingkan mana Pak? Idealisme atau memang jumlah penonton, ikut pasar atau gimana Pak? Dua-duanya penting, Pak. Suatu saat kita akan masuk ke pengen masuk ke ruang yang lebih lebar. Itu suatu saat pasti akan begitu ya, karena pengen mengenalkan ide kita itu kepada lebih banyak orang lagi. Karena ada hasrat kita untuk menyebarkan ide-ide ke lebih banyak orang, Pak. Tapi kalau misalnya di awal itu bikin ya, didiskusikan dengan teman-teman sendiri atau mengundang kelompok-kelompok lain yang juga punya minat yang sama pada film, saya rasa itu sangat cukup sekali, karena disitulah sebenarnya kita itu digodok benar-benar. Karena yang datang siapa? Para penikmat dan mungkin kritikus film gitu. Nah kalau kita bisa lolos dari situ, saya yakin ya di tempat-tempat lain lolos. Itu Pak. Jadi dua-duanya penting ya, idealisme penting untuk tetap membakar semangat kita dan juga mengikuti pasar itu kadang juga penting ya, karena ya mau nggak mau penonton kita adalah pasar sendiri ya. Iya Pak, ya pasar itu kan ya, tidak harus semua orang kan. Misalnya kalau kita bikin film pendek untuk anak ya anak-anak itu yang patut untuk ya, layak untuk menikmatinya gitu. Oh, ya. Mungkin juga suatu saat orang tuanya juga. Bagi saya itu cukup, yang disebut pasar terlalu luas enggak ya. Target audiens saja lah, target khalayak saja. Kalau kita bisa menentukan target khalayak kita, di situ ya orientasi kita sudah terwujud ya sudah cukup itu. Menurut saya gitu. Dan yang jelas kita harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia ya, Pak. Ya, pastinya norma-norma tetap harus diikuti. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny sudah sharing, berdiskusi dengan Dialog Atma kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Denny itu juga bisa ya menjadi pengetahuan baru buat kita semua tentang film pendek, peluang dan juga tantangan yang dimiliki. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa menonton sedikit adegan sedikit dari film pendek yang pernah dibuat Pak Denny. Mbak Indra. Iya. Mbak Indra Biasil ya? Iya. Oh iya. Mbak Indra ini saya melihat-lihat ini ya website ini. Nah, berarti bisa diceritakan sedikit aktivitas utama Biasil Mbak Indra? Kita putar film anak. Kita sebisa mungkin habis itu ngajak ngobrol anak-anak tentang film itu atau nanyain gimana pendapat mereka, dan sebisa mungkin
kami apa ya istilahnya kayak mengajak mereka untuk mengapresiasi filmnya dengan cara mereka. Sekretariatnya Bioscil ini di daerah mana ya Mbak ya? Oh, kalau sekretariat kami nggak punya, Mas. Oh nggak Jadi ada. kalau iya nggak ada. Jadi kalau misalnya Masnya tertarik atau misalnya ngobrol langsung gitu sama kami, nanti kita janjian aja gitu di mana gitu. Terima kasih Pak Denny sudah. Terima kasih juga Pak El. Maju terus dialog Atma. Ya. Demikianlah dialog Atma kita kali ini. Semoga dialog Atma kali ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang tertarik dalam dunia perfilman. Semoga teman-teman dapat terus berkarya dan membuat film-film yang tidak kalah menariknya dari film-film yang sudah ada. Salam sehat dan sampai jumpa. Dialog Atma.